Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Muhammad Naufal Raihan dengan nomor NEM 2021310038. 2. Winda Habsari dengan nomor NEM 2021310038. 3. Ayuti Ning Sokasari dengan nomor NEM 2021310049. 4. Yeni Rosa. Di sini saya mewakili dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai pemecah permasalahan aktual. A. Substansi dalam dinamika aktualisasi nilai Pancasila. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Pancasila memecahkan 3 masalah yang harus diselesaikan. 1. Pancasila dan permasalahan syarak. Konflik itu dapat berupa konflik vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal misalnya antara si kuat dengan si lemah, antara penguasa dengan rakyat, antara mayoritas dengan minoritas, dan sebagainya. Sementara itu konflik horizontal ditunjukkan misalnya konflik antar umat beragama, antar suku, antar ras, antar golongan, dan sebagainya. Jurang pemisah ini merupakan potensi bagi munculnya konflik. 2. Pancasila dan permasalahan HAM. HAM merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan. Karena 1. Topik HAM merupakan salah satu di antara 3 masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. Ketiga, topik yang memprihatinkan itu antara lain HAM, demokratisasi, dan pelestarian lingkungan hidup. 2. Isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya Piagam Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. 3. Masalah HAM secara khusus kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negara donor dan penerima bantuan. Isu HAM sering dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan politis. Kedua, HAM syarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme. 3. Pancasila dan krisis ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila antara lain mengenal etik dan norma moral agama, tidak semata-mata mengajar materi, mencerminkan hakikat kemanusiaan yang memiliki unsur jiwa raga sebagai makhluk individu sosial, sebagai makhluk Tuhan pribadi mandiri. Sistem demikian tidak mengenal eksploitasi manusia atas manusia, menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, dan kemitraan, mengutamakan hajat hidup rakyat banyak, dan menitik beratkan pada kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu. Sistem ekonomi Pancasila
dibangun di atas landasan konstitusional UUD 1945 pasal 33. B. Peranan Pancasila sebagai pemecah permasalahan yang aktual. Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA. Ini antara lain: pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah keindonesiaan. Pancasila adalah di dalam triprakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. C. Pemikiran yang digali dari nilai-nilai Pancasila untuk memecahkan masalah yang aktual. Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah keindonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada. Sebaliknya, pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa resiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam triprakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.